Saudara dan saudari terkasih, seperti seorang anak yang keinginannya tidak terpenuhi, pastilah ia tidak akan menganggap kebaikan orang tuanya. Apalagi kalau terus-menerus ia semakin terpuruk, maka ia juga akan semakin sulit untuk tahu, untuk merasakan, dan untuk percaya kepada kebaikan orang tuanya. Dengan cara itu kita dapat memahami apa yang disampaikan dalam bacaan pertama. Orang Israel jelas karena tindakannya sendiri, karena perbuatannya sendiri yang semakin jahat, maka menghasilkan keadaan yang semakin buruk. Mereka bukan hanya ditawan, dikuasai oleh bangsa lain, tetapi juga dipaksa untuk melakukan berbagai hal yang sebenarnya tidak dikehendaki mereka sendiri. Tetapi kalaupun itu terjadi, toh mereka tidak sadar juga. Kalaupun hal yang terburuk itu terjadi, toh mereka tetap tidak bergeming. Kalaupun sebenarnya pada saat itu Allah juga sampai akhirnya membangkitkan raja yang sebenarnya kafir untuk menunjukkan belas kasih kepada orang-orang Israel itu. Tetapi tetap saja mereka terus dalam kehidupannya yang porak-poranda. Barangkali dapat kita bayangkan suatu negara yang karena penduduknya saling bertengkar, terus ribut, dan akhirnya hancur. Apakah mereka segera menyadari bahwa saatnya mereka bertobat? Ternyata tidak juga. Lebih daripada itu, ketika sesuatu terjadi, ketika sesuatu yang baik terjadi, tidak juga mereka tahu atau mulai menyadari bahwa sebenarnya Allah berkarya. Mereka seolah mendapatkan itu karena upayanya sendiri. Dan karena itulah Rasul Paulus merasa perlu untuk menyatakan kepada umatnya bahwa jangan dikira bahwa kalau kamu mendapatkan sesuatu yang baik, bahkan akhirnya kamu diselamatkan, itu karena pekerjaanmu, karena upayamu, karena usahamu. Karena rupanya masih tetap banyak orang tidak dapat melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Rupanya tetap saja orang sulit untuk menyadari bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan mereka. Saudara dan terkasih, kesulitan itu juga yang disampaikan oleh Injil, bahwa cahaya itu sebenarnya sudah ada, tetapi orang tidak melihatnya. Ataupun kalau ia melihatnya, ia justru menghindarinya, dan mereka lebih suka memilih dalam kegelapan. Saudara dan terkasih,
Masa pandemi ternyata belum berlalu, kalaupun sudah setahun terjadi. Pada saat itulah, pada saat inilah sebenarnya Tuhan juga berkarya. Dalam kegelapan kita, ketika kita tidak menemukan apa yang kita harapkan, ketika kita nyatanya tidak mendapatkan semua yang kita cita-citakan, sebenarnya banyak titik-titik cahaya itu. Sebenarnya melalui cahaya itu Allah sendiri sebenarnya mengambil bagian dalam hidup kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan bahkan menyadarkan banyak hal kepada kita. Tetapi masalahnya kita juga tahu, dan bahkan mungkin kita sendiri terlalu sulit untuk menyadari terang itu. Kita sama sekali tidak melihat bahwa ada karya-karya baik terjadi. Ternyata sebagai contohnya, justru karena ada pandemi itulah betapa terasa solidaritas orang-orang di negeri ini. Bukankah justru pada masa pandemi inilah ada banyak kesempatan ditawarkan untuk melakukan kebaikan? Bukankah justru dalam masa pandemi ini kita sebenarnya diajari banyak hal untuk bertahan, untuk kreatif, untuk tetap produktif, untuk mencintai orang dengan benar, untuk bagaimana membangun relasi. Ternyata cahaya itu tetap hadir dan ada. Tetapi sayangnya kita seringkali tidak menyadarinya. Saudara dan saudara kasih, masa 40 hari ini adalah masa untuk menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Masa 40 hari ini adalah masa untuk menjadi lebih setia dalam menjalankan tugas-tugas keseharian kita. Masa 40 hari ini adalah masa untuk menunjukkan kasih kita kepada orang yang membutuhkan. Dan masa 40 hari ini adalah masa untuk pantang dan puasa. Karena itu tidak salah kalau saya mengatakan bahwa masa 40 hari ini sebenarnya adalah masa bagi kita untuk belajar. Dan juga membuat saudara dan saudari kita juga belajar. Sehingga bagi kita semua masa 40 hari ini adalah masa belajar yang di akhirnya kita berharap kita semakin punya pengetahuan, semakin punya pengalaman, dan akhirnya semakin memiliki keyakinan bahwa ternyata Allah mengasihi kita. Dan dalam keadaan apapun ternyata Ia hadir dan tetap bekerja bagi kita semua. Di akhir pelajaran semoga akhirnya kita tahu, akhirnya kita merasa, dan akhirnya kita percaya. Seburuk-buruknya kita, Tuhan tetap berusaha mengasihi dan menyelamatkan kita.